Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita melaksanakan UTS, sehingga agak nge-skip video minggu lalu, dan sekarang minggu sekarang ini kita melanjutkan presentasinya, yaitu materinya tentang strategi produksi film. Nah, di sini ada teknik materi pertama itu ada teknik penulisan skenario. Nah, ternyata penulisan skenario itu nggak asal ya, ada tekniknya. Dan di dalam skenario ini memiliki teknik-teknik khusus jika ada adegan atau scene yang menegangkan atau yang sedih, itu ada caranya. Nah, sebelum menulis skenario itu ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan atau dikuasai oleh seorang sineas, yaitu inti cerita, sinopsis, karakter, plot, outline, scene, action, dialog, dan parenthetical. Nah, materi selanjutnya yaitu storyboard. Storyboard ini presentasi visual atau cerita pertama yang dibuat. Nah, tujuan utama dari storyboard ini untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita. Selain itu, tujuan dari pemakaian storyboard ini memungkinkan seorang pembuat film untuk mempervisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Nah, jadi storyboard itu gambar-gambar yang kayak komik, tapi nggak ada teksnya kan. Kalau komik itu ada teksnya, kalau storyboard itu cuma gambar-gambarnya aja untuk memvisualisasikan ide-idenya. Jadi ide yang ada di dalam pikiran kita itu digambar, terus ditunjukkan ide awalnya itu kayak gini gitu, divisualisasikan sebelum dibuatnya film gitu. Nah, materi selanjutnya itu ada breakdown script. Jadi di dalam breakdown script ini proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Nah, di sini itu memperoleh informasi tentang jumlah pemain, kebutuhan kostum, kebutuhan make up, kebutuhan artistik, bahkan kebutuhan dana untuk proses produksi film kita. Nah, breakdown script ini agak sulit gitu pembuatannya, sehingga banyaknya itu revisian dan membutuhkan dana yang besar juga. Selanjutnya itu ada breakdown budget. Nah, pada tahap ini produser bertugas untuk merinci dana-dana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran itu seperti operasional, bahan baku, jumlah hari syuting, jumlah lokasi syuting, jarak lokasi syuting, dan biaya yang tak terduga lainnya. Nah, perencanaan anggaran ini udah dilakukan pada saat skenario draft pertama selesai. Jadi sebelum pembuatan film itu baru ada cerita atau skenario pertama itu harus udah ada anggaran dananya. Nah, masing-masing departemen ini membuat rencana anggaran biaya kebutuhan yang diperlukan dari setiap divisi, lalu dikumpulkan dan dibuat breakdown breakdown budget gitu. Nah, selanjutnya itu materi selanjutnya itu manajemen produksi. Jadi manajemen produksi ini segala usaha, aktivitas atau proses guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen produksi film ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan dalam pembuatan suatu film. Namanya kan manajemen, berarti mengatur. Jadi di dalam manajemen ini pengaturan agar pembuatan produksi film ini berjalan lancar. Maka dari itu ada tahapan produksi film, itu tuh termasuknya ke manajemen produksi. Tahapan produksi film itu ada 3 ya, ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan awal.
Selanjutnya itu ada departemen produksi. Nah, dalam proses pembuatan film terdapat banyak departemen yang dibuat untuk mendukung kelancaran produksi. Salah satunya adalah departemen produksi ini atau production department. Jadi, departemen produksi ini sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Nah, mereka ini bekerja secara terkoordinir dan memastikan bahwa produksi film berjalan lancar sesuai dengan jadwal, anggaran, dan visi kreatif yang telah ditetapkan. Nah, departemen produksi ini ada namanya departemen penyutradaraan. Itu diantaranya ada sutradara, ada asisten sutradara 1, asisten sutradara 2, pencatatan skrip continuity, ada casting director, ada koordinator pemeran. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya nggak ingat semua, tapi saya ingat tentang pertanyaan saya karena saya bertanya pertanyaannya itu kan kalau di sini tuh dijelasin bahwa tentang breakdown script itu kayaknya susah gitu ya pembuatannya. Nah, ada nggak sih kendalanya? Ya pasti ada kan. Saya nanya tentang kendala di dalam breakdown script. Ternyata banyak kendalanya. Salah satunya itu harus direvisi, terus butuh dana yang lumayan gede juga. Terus harus butuh ketelitian dan keuletan kayak harus bener gitu pembuatannya. Maka dari itu banyaknya sutradara muda ini nge-skip tahap breakdown script seperti itu. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan dan bye-bye.